Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda bersama saya Bram Sindun sebagai host daripada program yang kita sebut Kings, Kingdom Influencer Group Sharing. Kelompok berbagi daripada para pemberi pengaruh kerajaan Allah. Tujuan dari program ini adalah mengajak umat Tuhan bersama mewujudkan Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Melalui apa? Dua hal, yaitu melalui cara hidup kerajaan Allah yang punya pengaruh seperti garam dan terang. Dan yang kedua adalah misi amanat agung. Kita akan membahas mengenai apakah COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia ini adalah hukuman Allah. Sejak terjadinya COVID-19 akhir tahun yang lalu di China, kita menaruh perhatian penuh kepada peristiwa ini. Dan ada banyak sekali spekulasi mengapa ini terjadi, ada banyak sekali pandangan-pandangan mengapa ini terjadi. Nah, ada yang berkata bahwa apa yang terjadi ini adalah sebagai hukuman Allah. Allah sedang menghukum masyarakat Cina. Ini adalah pandangan dari seseorang. Sementara di Amerika ada seorang pendeta yang berkata bahwa ini juga adalah hukuman Tuhan, yaitu ketika di sebuah sinagog banyak jemaat terpapar dengan virus COVID-19. Dia berkata dia mendapat pewahyuan bahwa apa yang terjadi ini adalah hukuman Allah. Ada juga nubuatan yang cukup viral dari seorang nabi yang cukup terkenal. Saya tidak usah sebutkan namanya. Dia berkata bahwa apa yang sedang terjadi dimulai dari Cina dan kemudian hari ini Amerika mengalami COVID-19 dan yang tertinggi angka infeksi bagi masyarakatnya disebut sebagai hukuman Allah bagi bangsa-bangsa. Nah, malam hari ini hadir dalam forum ini beberapa narasumber. Ada dua yang belum hadir di sini, tetapi sudah ada 3 narasumber bersama saya dan bersama juga co-host saya, yaitu Brother Vincent Juang. Shalom Brother Vincent. Ya, Pak Vincent ini tinggalnya di Melbourne di Australia. Dia seorang penginjil dan seorang pengusaha, dan apa yang menjadi ambisi utamanya adalah menangkan jiwa buat kerajaan surga. Lalu juga adalah Bro Roy Terik. Shalom Bro Roy. Ya, Bro Roy Terik ini seorang penginjil untuk para atlet. Lembaga pelayanannya adalah Indonesia Sport Academy atau AISA. Dan ada Pastor Joy Israel. Namanya keren ya, Joy Israel. Saya pikir dulu orang Israel, Pak. Oke, Pastor Joy Israel ini gembala di Kelapa Gading, seorang worshiper, seorang musician yang diurap itu. Oke, dan nanti akan hadir 2 narasumber yang lain. Tapi kita akan langsung mulai dengan program talk show kita malam hari ini. Baik, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama ini ya. Apa pandangan dari para narasumber ya mengenai peristiwa COVID-19 ini? Tadi di awal saya sudah sempat menyinggung beberapa pandangan. Nah, apa pandangan daripada Pak Vincent sendiri? Silakan. Kalau saya secara pribadi, COVID-19 ini sebuah yang sangat kaget ya buat pribadi saya. Iya. Yaitu selama ini apa yang firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada engkau. Nah, hari-hari kemarin saya rasa sangat sulit untuk dimengerti. Karena kita sendiri memikirkan bahwa kita punya panggilan masing-masing, kita dapat fokus pada cita-cita kita, keinginan kita. Tapi dengan kejadian ini, kita semua sadar bahwa apa yang kita cita-citakan kemarin itu bisa terjadi sebuah pemberhentian yang di luar dugaan semua manusia. Seperti hari ini, kita yang kemarin begitu ambisius, bekerja siang dan malam, tiba-tiba hari ini tanpa kita sadarin, kita dipaksa untuk berdiam diri di rumah. Lockdown. Jadi sahabat ya? Iya, jadi sahabat. Berarti apa yang dulu kita pikir utama, sebetulnya tidak utama hari ini.
Jadi kita benar-benar disadarkan, kita dikasih ada pewahyuan yang baru. Memang hidup itu harus mencari Allah, kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke, jadi saya bisa ngambil kesimpulan sementara dari Pak Vincent sendiri, berarti menurut Pak Vincent wabah ini menurut Pak Vincent adalah justru sebuah berkat rohani ya, membuat kita lebih mencari Tuhan dan mempunyai banyak waktu sama Tuhan. Oke, wow. Sekarang Pastor Joy Israel. Ya, shalom saudara. Saya sendiri mau mengatakan bahwa sebenarnya saya ini dari tahun lalu memang kita bergerak di prophetic ya. Jadi tahun lalu kita ada puasa Ester 3 hari 3 malam di Menara Doa Shalom, dan kita mendapatkan bahwa memang tahun 2020 itu adalah tahun yang nggak mudah gitu. Ada 3 hal yang tidak mudah. 3 hal yang Tuhan akan lakukan, dan itu memang bencana yang besar. Itu secara nggak langsung kita ada berapa puluh orang yang kita berdoa di sana, dan akhirnya kita mendapatkan hal itu. Dan waktu masuk ke Januari itu pun kita tahu bahwa memang kenyataannya hal itu terjadi. Jadi waktu itu sempat kita berpikir bahwa Indonesia ini aman ya, Indonesia ini nggak terjadi sesuatu. Karena waktu saya ke Israel pun akhirnya terjadi sesuatu juga. Waktu saya di sana sempat ada kesaksian yang luar biasa tuh. Saya bersama peserta itu gak bisa keluar dari Israel, hampir gak bisa karena corona. Nah, cuma tapi akhirnya bisa keluar juga. Nah, cuma kalau saya pikir-pikir akhirnya saya mendapatkan bahwa memang inilah tahun di mana Tuhan sedang memurnikan. Ya, memurnikan itu bukan tulah dan bukan kutuk, tapi lebih kepada Tuhan sedang menampi orang-orang yang dipersiapkan Tuhan lebih lagi ya. Jadi di screening lah, dimurnikan ya. Adanya COVID-19 ini semuanya jadi kembali ke back to nature ya. Nature-nya apa? Kita di rumah, kita bersama keluarga, kita bisa menikmati waktu-waktu dengan keluarga. Nah, pemurniannya itu menurut saya ada 3 hal. Pertama, Tuhan sudah memurnikan gerejanya. Gereja memang kalau kita lihat Tuhan memurnikan gerejanya. Gereja sekarang kalau saya lihat mungkin banyak hal yang harus dimurnikan untuk sebuah revival yang besar. Cuma memang kita lihat sekarang gereja nggak ada ibadah, nggak ada apa ya, nggak apa-apa. Cuma memang lagi sesuatu sedang Tuhan lakukan. Yang kedua adalah pemurnian di dalam motivasi kita mengikuti Tuhan. Jadi COVID-19 ini apa yang kita kejar sih di dalam hidup ini? Apakah selama ini kita mengejar berkat atau mengejar Tuhan atau mengejar yang lain? Yang terakhir yang saya dapat dari Tuhan, memang Tuhan sedang memurnikan iman kita. Apakah kita di dalam keadaan seperti ini tetap percaya sama Tuhan, tetap kuat sama Tuhan? Memang yang dihadapi kan nggak mudah ya. Hari ini kita bisa bertemu dengan keluarga, dalam minggu depan bisa dipanggil itu suami kita atau istri kita atau anak kita. Jadi memang COVID ini ada banyak konteks, bisa dikatakan sebagai berkat buat beberapa orang, mengatakan bahwa inilah kita harus mengucap syukur dan semuanya. Tapi kalau saya lihat bisa ada hal Tuhan yang mengatakan ini kutuk, ini tulah yang lain. Tapi saya lebih sudut pandang saya lebih mengatakan bahwa ini Tuhan sedang mempersiapkan atau memurnikan kekristenan ini lebih kuat lagi untuk masa ke depannya. Karena kalau Alkitab mengatakan ke depan itu bukan lebih gampang loh, tapi lebih susah, lebih tidak mudah. Mungkin ini yang kita hadapi belum sebanding dengan kesusahan yang akan datang ya, belum sebanding dengan kenyataan yang datang. Nah, di sini yang kita harus latih itu apa? Iman kita. Ya, Tuhan murnikan karakter kita, gereja Tuhan, iman kita, kehidupan kita, dan kembali kepada dengan Tuhan. Jadi itu Pak, yang saya dapat dari. Wow. Iya. Jadi menurut Pak Joy justru ini adalah sebuah masa pemurnian dari Tuhan buat kita ya. Buat gereja masa kita, persiapan keluarga dan motif-motif kita untuk mempersiapkan kita
dua hal, bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat di ambang pintu, Tuhan lagi persiapkan kita, tapi juga di depan kita ada kegoncangan-kegoncangan yang lebih besar lagi. Oke, gimana Pak Roy? Haleluya. Pak Bram. Yes. Jadi ini judulnya luar biasa, saya senang sekali. Jadi kalau kita beli bola bulu tangkis, ya kan, shuttlecock itu, dia ada tempatnya Pak Bram. Iya. Di dalamnya ada kok banyak, ada bola bulu tangkisnya banyak. Nah ini di tangan saya ada bola tenis. Ini package-nya, isinya ada 3 bola. Iya. Jadi hari-hari ini COVID, package-nya adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi seturut juga dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa firman, janji, perjalanan iman orang percaya, kehidupan ini, itu untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi adalah blessing, tetapi di dalamnya juga ada pendidikan-pendidikan dari Tuhan. Oke. Jadi waktu Yesus lahir di Injil Matius pasal yang pertama, Maria mendapat berkat, tapi itu problem buat kehidupan pribadinya sebagai manusia. Iya. Jadi semuanya benar, tetapi garis besarnya adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Karena every chapter di dalam kitab Wahyu menuju kepada kesudahan segala hal, Tuhan terus beracara, Tuhan terus pegang kendali. Tuhan mau setiap orang berbalik kepada Dia. Jadi hal yang sama sedang terjadi. Itu sebabnya masing-masing kita harus terus melaksanakan amanat agung. Amin. Oke, jadi dari Pak Roy justru melihat ini sebagai salah satu didikan Tuhan. Wow. Ini pandangan-pandangan para narasumber ini luar biasa sekali ya. Baik, saya perkenalkan ini Dr. Johnson Detan, sahabat saya dari Malang. Walaupun dia tinggal di Malang, tapi hidupnya mujur sekali ya, penuh berkat. Oke, Pak Dr. Johnson ini punya sekolah internasional di Malang, juga dia sudah mendirikan 23 sekolah umumnya di Nusa Tenggara Timur, mulai dari sekolah dasar sampai SMU bahkan SMK, dan saat ini sudah akuisisi sebuah universitas di Kupang yaitu Universitas San Pedro. Jadi ini seorang yang berdampak besar melalui pendidikan. Puji Tuhan, selamat datang Pak Dr. Johnson. Baik, kita lagi membahas mengenai apakah COVID-19 ini hukuman Allah atau apa? Menurut pandangan Pak Dr. Johnson, silakan. Ya, Pastor Bram, salam, kari salam semua, siapa saja di mana dengar acara ini. Terima kasih Pastor Bram untuk invite saya ke acara ini. Pak Roy, Pak Joy, halo. Ya, karisan salam. Ya, ini topik yang sangat indah, Pastor Bram. Iya. Saya akhir-akhir ini sementara berkhotbah dari Kitab Wahyu. Makanya untuk menjawab hal ini, Pastor Bram, saya mau lihat dari kacamata Kitab Wahyu. Iya, wah keren nih. Ayo, ini ngeri nih kalau dengar Wahyu nih. Ya, silakan. Kitab Wahyu diawali dengan revelation. Arti revelation atau Wahyu adalah pembukaan rahasia yang sebelumnya tertutup di surga. Tuhan bukakan bagi kita umatnya. Amin. Dan oleh karena itu COVID-19 terjadi sebenarnya bagi banyak orang sebenarnya surprise. Tapi bagi kita orang Kristen yang percaya Allah Tritunggal tidak harus surprise. Karena kita bisa melihat hal-hal ini lewat kacamata Kitab Wahyu. Iya. Dan dalam Kitab Wahyu itu, Pastor Bram, itu diawali dengan inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah rahasia yang Tuhan Yesus buka lewat
malaikat, kemudian lewat Yohanes, kemudian diberikan kepada gereja sepanjang abad. Iya, iya. Dan dalam kitab Wahyu ayat 1 pasal 1 ayat 3 itu dibilang berbahagia. Bahasa Indonesia berbahagia, tapi dalam bahasa aslinya itu dia bilang blessed, diberkati. Diberkati bagi siapa yang baca, siapa yang dengar, dan siapa yang lakukan. Karena hal-hal ini akan terjadi. Kemudian setelah dia kasih greetings dari Allah Tritunggal, di dalam ayat 8 dari pasal 1, dikatakanlah ini firman dari dia yang adalah Alfa dan Omega. Iya. Nah, kata Alfa dan Omega adalah abjad dari orang Yunani, seperti kita A sampai Z. Ya. Dalam pemahaman saya, abjad A sampai Z atau Alfa sampai Omega itu menunjukkan sejarah universe, the history of the universe. Makanya dalam kalimat kedua Tuhan Yesus bilang, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Iya, iya. Itu sekali lagi menunjukkan the history that already there is now and is coming to happen. Yes. Nah, sekarang kita mulai lihat dengan kacamata Alfa dan Omega, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah pemegang seluruh sejarah yang sudah ada. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Waktu dunia ada, sampai sekarang kita ada, yang kita hadapi di COVID-19. Dan nanti akan terjadi lagi hal-hal yang tidak juga kita tahu, tapi sudah dibukakan dalam pasal-pasal selanjutnya. Iya. Makanya Pastor Bram menjawab kata tema ini, saya mau lihat dari kacamata itu. Bahwa COVID-19 is in the hands of our God, our Lord Jesus Christ, who is the Alpha and Omega, who is there, who was there, and who is coming. Amen. Kemudian dalam kalimat selanjutnya, ayat 8 itu dikatakan, the Almighty. The Almighty berarti yang Maha Kuasa. Nah, itu connect sekali dengan yang disebut di dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-18. Dan ini hiburan bagi kita Tuhan yang percaya. Haleluya. Amin. Bahwa dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Yes. Amin. Bahasa Indonesia Pastor Bram tidak terlalu dalam, tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, itu bukan saja kuasa, itu adalah authority. Iya. Jadi authority itu lebih dari kuasa. Iya. Nah, Tuhan Yesus ini saja yang pegang authority, dan bersama dengan authority itu kuasa yang ada di surga dan di bumi. Nah, sekarang kalau kita lihat ini COVID-19 yang kita bilang droplets itu, is a little teeny thing. He allows it happen. Dan ini nanti connect dengan yang Pak Joey omong tadi, connect dengan Pak Roy juga omong tadi. Tapi saya mau lihat dengan kacamata Tuhan ini, supaya kita bisa tarik nanti kena persis apa yang untuk kita mau di purification, atau kita mau hidup lebih dekat ke Tuhan. Tapi bagi saya, Wahyu pasal 1 ayat 8 dan Matius pasal 28 ayat yang ke-18 itu sangat penting. Nah, kalau kita hubungkan lagi dengan Wahyu pasal yang ke-5, itu dijelaskan di sana bahwa tidak ada orang yang berani di surga, baik makhluk-makhluk, malaikat, pemimpin tua-tua, semua petinggi-petinggi yang ada di surga, tidak ada satupun yang berani menerima scroll, yaitu seluruh sejarah universe dari tangan Bapa yang ada di tengah takhta. Kemudian dikatakan di sana hanya satu saja, yaitu anak domba, yaitu singa dari Yehuda, itulah Tuhan Yesus. Dengan istilah duduk di sebelah kanan itu, yang artinya dialah yang mengatur seluruh sejarah ini. Jadi pertanyaan tema kita, apa ini curse atau ini apa? Jawabannya, it's actually in his hand. He is the one who running it. He is the one who ruling it. Dialah yang mengatur, mengontrol, mengizinkan ini semua terjadi.
Nah, kalau kita pegang ini, Bapak Bram dan teman-teman, kalau kita pegang ini, maka kita tidak perlu takut dan khawatir dan bimbang dan ulana, dan kita bisa membawa berita Injil lebih luar biasa. Pertama-tama di rumah dulu sekarang. Saya mau kembali kepada dia punya aplikasinya, Bapak Pendeta Bram. Aplikasinya Pastor Bram, yaitu Why We Are Being Locked Down. Kenapa kita di lockdown sekarang? Ini berarti yang tadi connect dengan Pak Joey bilang, while you think for yourself, your wife, your husband, your children, whoever stay with you, are you close to God? Are you purify yourself? Are you have fellowship with God or not? Because I am the one who running it. I am the one who allows it. Nah, jadi sekarang menurut saya gospel yang harus kita buat, ini sekarang kita tingkatkan dan sampaikan di rumah diri kita sekarang. Baik pendeta, baik majelis, apapun, kepada diri dulu sekarang, kepada istri suami, kepada keluarga, baru kita lanjut kepada lebih luas. Secara sekarang Pak Bram buat ini sebenarnya arahnya lebih luas lagi untuk masing-masing koreksi diri sudah. What should we do after we understand what God is allow these things happen? Kira-kira itu dulu, Pastor Bram. Wow, keren. Luar biasa sekali, luar biasa. Saya yakin para pemirsa dapatkan banyak insight dari apa yang dibagikan Pak Johnson. Jadi lebih deep lagi, lebih dalam lagi secara teologis, bahwa semua yang terjadi ini dalam kontrol Tuhan, dan bisa kita katakan bahwa by God design. Artinya begini, ini sudah bagian daripada rancangan Tuhan. Karena dia Alfa dan Omega, semuanya bukan terjadi tiba-tiba dan kebetulan, semuanya sudah diketahui Tuhan dan semuanya dalam kontrol Tuhan. So don't worry, don't be afraid. Jangan khawatir, jangan takut. Oke, sebelum kita masuk ke segmen yang kedua, kita akan membahas mengenai bagaimana sikap kita dan apa yang harus kita lakukan sebagai kingdom influencer, sebagai pemberi pengaruh kerajaan, anak-anak Tuhan, garam dan terang dunia, ya di sekitar kita, supaya kita jadi kesaksian. Kita akan lanjutkan pada topik pembahasan yang berikut, yaitu bagaimana seharusnya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah COVID-19 ini, apa yang seharusnya kita lakukan. Pak Vincent, silakan. Mengikut Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga kami memiliki keberanian yang amat sangat sesuai dengan Joshua pasal 1 dari ayat 6 sampai 10. Sehingga di situ dibilang very courageous. Jadi sejak saya mengenal Yesus, saya membangun roh saya, jiwa saya, pikiran saya untuk fear not. Jadi benar-benar tidak akan ada ketakutan. Baik kepada manusia, baik kepada penyakit, baik kepada virus, baik kepada ekonomi, baik kepada kematian itu sendiri. Karena kita ada sebuah jaminan bahwa kita hidup di bumi, kalau kita sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kita akan berada di rumah Bapa di surga. Karena Yesus, dia berkata di dalam Yohanes 14, dia menyediakan tempat bagi kita. Dan waktu berjalan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya, kita juga ingat Yesus berkata di Matius 7 ayat 24-27, itu tentang orang yang membangun rumah di atas pasir dan membangun rumah di atas batu karang. Jadi waktu kita ikut Yesus, kita biasakan diri untuk melakukan firman-Nya, untuk berjalan sesuai firman-Nya. Waktu ada goncangan-goncangan seperti sekarang ini, entah itu COVID-19, mungkin setelah COVID-19, efek dominonya mungkin akan terjadi kelaparan, pemutusan hubungan kerja, entah apa itu tantangannya. Kita bisa berjalan dan menyaksikan bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan itu bisa kita saksikan oleh pengalaman hidup kita. Bahkan juga di Ibrani pasal 12 ayat 28, bahwa kita di sebuah kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Amin. Sehingga kita harus belajar bahwa
orang benar hidup oleh iman. Semenjak saya mengenal Yesus, saya ingat betul bahwa kita harus belajar hidup oleh iman, berjalan oleh iman. Karena dan saya punya pengalaman berdoa buat beberapa orang yang positif COVID-19. Ya. Itu pun saya beritahu mereka, waktu saya hubungan lewat telepon berdoa, saya sampaikan pertama yaitu satu, roh yang di dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sehingga saya membangun sebuah confidence in God, dan kami sama-sama berdoa untuk mengusir virus COVID-19 ini keluar dari tubuh kita. Amin. Dan setiap perkataan kita, jadi kita harus paham, kalau kita sebagai orang Kristen, banyak orang Kristen kita tanya bahwa kamu percaya Yesus, di mana Yesus? Mereka tunjukin di dada bahwa Tuhan Yesus di sini. Nah, Tuhan Yesus ini bukan sesuatu yang seperti tato, tapi Tuhan Yesus di sini Tuhan Yesus yang roh. Amin. Roh Allah ada di dalam kita, dan roh Allah itu adalah Allah itu sendiri. Jadi waktu kita mengaku kita sebagai orang percaya ada roh Allah di dalam kita, manifestasinya apa di dalam hidup kita? Manifestasinya apa di saat kita mengalami sakit penyakit? Manifestasinya apa saat kita mengalami tantangan? Apakah Yesus yang sudah mengatakan bahwa kita di dalam dunia kita akan mengalami tantangan, tetapi ketahuilah bahwa aku telah mengalahkan dunia. Jadi kita harus bangun dengan iman, keyakinan teguh, roh yang di dalam kita besar, kita hidup di atas firman, kita hidup oleh iman, tidak ada yang kita takuti, karena waktu kita mempelajari firman bahwa Allah itu adalah roh Allah itu adalah Allah. Sistem keelahian, raja di atas segala raja tinggal di dalam kita, itu diperlengkapi oleh pasukan pengawalnya. Malaikat Tuhan. Jadi kita harus melihat segala sesuatu oleh iman. Sehingga waktu teman-teman yang kemarin ada mengalami sakit, kita berdoa, kita usir, dan mereka punya iman dan mereka sembuh. Ya, sebelum meeting sore ini, saya kontak salah satu orang yang mengalami COVID-19 dan telah sembuh. Dia kebetulan hamba Tuhan, pendeta. Jadi saya minta tolong beritahu saya apa yang Bapak alamin sebelum mengalami COVID-19. Dia bilang waktu kita belum mengalami COVID-19, dia ada timbul sebuah ketakutan. Apakah nanti akan mati atau sesuatu. Tapi waktu dia sudah mengalami dan dia sudah menyaksikan kuasa Allah bekerja di dalam dirinya, dia tidak takut lagi pada COVID-19 itu sendiri. Jadi hukumnya begini, ketakutan terhadap segala sesuatu, entah itu manusia, entah itu keadaan atau penyakit, kita akan takut sampai di titik terendah ketakutan itu menjadi hilang dengan sendirinya. Sehingga dia sebelum mengalami COVID-19, dia takut untuk mengalami COVID-19. Dia menghindar. Tapi sudah terlanjur kena, dan dia sudah buktikan kuasa Tuhan, tidak ada takut lagi. Bukan berarti dia hidupnya sembarangan. Dia tetap taat kepada prinsip-prinsip yang ada, yaitu social distancing, terus avoid crowding, terus cuci tangan secara rutin, kebersihan. Dia tetap lakukan, tetapi ketakutan itu sudah hilang. Dan dia sendiri sudah membuktikan bahwa Yesus benar-benar berkuasa, dan kita dapat menolak, mengusir penyakit itu keluar dari diri kita oleh kuasa Yesus, kuasa darah Yesus, oleh iman. Dan ini tidak hanya satu orang, sudah 3 orang. Ya. Dan mereka mengalami itu. Jadi ini waktunya untuk kita buktikan firman Tuhan ya dan amin. Kita hidup di dalam firman Tuhan dan saksikan bahwa kita membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Kita pasti akan lewati dengan menang dan sungguh-sungguh menang bersama Yesus. Amin. Ya, saya perkenalkan pada para pemirsa adalah Pastor Kenita. Beliau adalah pastor dari SIB Lake City di Kuala Lumpur dan khusus bergerak di pemulihan para pria di Malaysia. Shalom Pastor Kenny.
kita lihat di viral di media sosial banyak tempat dan juga disertai dengan firman Tuhan. Ada 3 sumber. Satu mengatakan ini murka Allah karena LGBT, pengguguran anak, seks bebas, dan banyak dosa yang terjadi di bumi ini. Ini adalah hukum dari Tuhan. Yang kedua kita dapat itu adalah serangan iblis. Yohanes 10 ayat 10, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi di satu sudut ayat yang lain juga mengatakan bahwa ini adalah penghakiman Tuhan. Dia mulai dari rumah Tuhan. Maka ada juga hamba-hamba Tuhan yang meninggal dan sebagainya. Dan juga ada beberapa sudut pandangan lagi bahwa ini sebagian daripada tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman sudah dikatakan dalam Matius 24 dan yang lain. Nah, bagaimanapun saya percaya coronavirus ini ditunggang oleh iblis. Setan ambil kesempatan ini untuk membunuh, membinasakan. Bahkan juga menakutkan, membawa ketakutan, membuat gereja lumpuh dan yang lain. Tapi Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, Roma 8:28. Tuhan pakai situasi ini juga untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan. Tuhan lakukan pemurnian buat gereja Tuhan. Gereja Tuhan mulai fokus kepada Kristus. Christ Center, Bible Based, and Spirit Lead. Mulai bergerak berdasarkan firman, berfokus kepada Yesus karena sekarang adalah social distancing. Di mana-mana tempat ada lockdown. Kalau di Malaysia itu namanya perintah kawalan pergerakan. Semuanya aktiviti gereja tidak dibenarkan dan yang lain. Tapi gereja tidak habis akal karena Tuhan turut bekerja. Tuhan pakai cara online melalui seperti Zoom dan yang lain. Gereja terus aktif, bahkan memberitakan Injil. Bahkan banyak gereja ambil peluang ini untuk menyatakan kasih Kristus kepada bangsa-bangsa. Jadi saya percaya Tuhan ada. Tuhan tetap take charge, take control di dalam coronavirus COVID-19 ini. Luar biasa. Dari saya. Sebuah perspektif yang bagus sekali, yang luar biasa. Kayaknya rangkuman dari perspektif yang tadi sudah dibagikan oleh teman-teman semuanya. Baik, karena waktu kita nanti sudah mendekat pada close, maka kita akan berikan beberapa pandangan yang singkat ya. Oke, saya minta sekarang Pak Storjoy, gimana? Apa yang harusnya kita lakukan saat ini? Saya ada 4 hal, tapi singkat-singkat aja. Yang pertama tadi seperti yang Pastor Vincent sampaikan, jangan pernah takut ya. Karena kita punya roh atau kuasa yang lebih besar dibandingkan apapun di dunia ini. Jadi memang ini intimidasi sama roh ketakutan sedang kuat sekali dan orang banyak sekali yang ketakutan, orang banyak sekali yang khawatir. Bahkan ada yang sampai depression, dia kemana-mana harus pakai plastik satu badan, saking ketakutannya. Mau belanja aja harus pakai begitu banyak perlengkapan seperti mau perang. Iya, betul. Jadi Tuhan nggak mau kita takut lah. Ya. Terus yang kedua, di dalam keadaan seperti ini ya kita harus lebih banyak menyembah Tuhan. Jadi saya bersama keluarga dan istri, saya menyembah Tuhan dan kita lebih intim dengan Tuhan, baca firman, doa, dan kita juga kasih tahu kepada jemaat untuk lebih kuat dengan Tuhan. Jadi masa-masa begini lebih enaklah kita bisa kuat dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang kami lakukan terus menabur, Pak, terus memberi. Ya. Jadi di dalam masa seperti ini, lagi kondisinya sebetulnya kurang ya, tapi tetap nabur ya. Jadi kita seminggu 2 kali baksos, Pak. Jadi kemarin kemarin kita bagiin 250 sembako buat sopir taksi Bluebird yang ada di Kemayoran. Jadi kenapa kita kasih ke sopir-sopir dan tukang ojek? Karena mereka itu setiap hari berurusannya dengan manusia, gitu. Jadi kita kasih sanitizer, kita kasih masker, terus kita kasih itu. Jadi di dalam keadaan seperti ini kita bukannya malah melakukan sesuatu yang sifatnya diam, tapi kita lebih kepada baksos. Kita menolong begitu yang Tuhan suruh. Ya. Kayak nanti hari Jumat kita juga akan membantu di daerah Parung sana, Tangerang sana
Nah, satu daerah itu kumuh sekali, nah kita akan semprot daerah itu juga. Dan yang terakhir ini teologi saya ya, ini mungkin agak berbeda dengan pandangan yang lain. Saya setiap hari perjamuan kudus, Pak. Jadi saya mengangkat tubuh dan darah Yesus karena saya percaya di dalam tubuh dan darah Yesus ada kuasa. Jadi saya melatih iman saya bersama keluarga saya dan saya ajarkan kepada jemaat saya. Jadi saya setiap hari mengangkat tubuh dan darah Yesus dan deklarasikan bahwa kita pasti bisa lewatin ini, kita pasti kuat, kita pasti menang. Jadi 4 hal itu, jangan takut, jangan menyerah, menyembah Tuhan, ya. Terus tetap intim, terus memberi, menabur kepada orang-orang yang susah di masa-masa seperti ini, ya. Dan yang terakhir perjamuan kudus saya lakukan. Itu aja Pak Bram. Terima kasih Pak Sujay, keren sekali. Oke, Brother Roy, silakan. Ya. Pak Bram, jadi sekali lagi saya percaya ini paket, ini bola tenis, ada banyak hal di dalamnya yang Tuhan mau. Jadi pendapat-pendapat dari sahabat-sahabat hamba Tuhan, kalau itu ada janji firman-Nya, kalau itu firman-Nya, kita boleh sama-sama terima. Dan karena yang menarik Pak Bram buat saya pegang janji Tuhan, saya pegang pengalaman-pengalaman yang Tuhan buat semua kita, itu penting. Waktu badai datang, Tuhan hanya bicara, ini aku. Ya. Kepada murid-murid. Itu luar biasa. Jadi saya sangat confident sama keadaan ini. Karena sekali lagi seperti Maria yang mengandung Yesus dari Roh Kudus, dia mengandung berkat, tetapi tentu dia juga menghadapi masalah. Jadi itu paket sekali lagi. Di dalam berkat ada tantangan-tantangan khusus buat kita, ada tantangan-tantangan khusus buat dunia luar, ada tantangan-tantangan yang lain buat banyak pembaharuan yang akan dimulai. Dari 404 ayat di dalam kitab Wahyu, kalau saya sambung Bung Detan, hanya ada 1 ayat, yaitu seks. Tapi kalau kita pergi ke toko buku rohani, maka buku seks yang paling banyak. Padahal dari 404 ayat di dalam kitab Wahyu, hanya ada 1 ayat di dalam 1 pasal dari 22 pasal, tetapi bukunya banyak. Jadi iblis tetap juga berusaha mempengaruhi orang percaya untuk memutarbalikkan. Ini adalah original attacking dari dia. Kalau kita ingat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, dia balik tentang perkataan Tuhan itu. Di dalam kitab Wahyu juga dia coba seperti itu. Itu sebabnya kalau kita pergi, kita cari buku Kerajaan 1000 tahun, Kerajaannya 1000 tahun, di Alkitab ada ditulis 1 perikop, tapi bukunya sulit sekali dicari. Tetapi buku 666 sangat banyak. Padahal every chapter, Pak Bram, setiap langkah di akhir zaman di dalam 22 pasal selalu mulai dengan Yesus, Revelation of Jesus. Pernyataan Yesus kepada gereja pasal 2 dan 3. Yesus pegang tahta di pasal keempat, pasal kelima tadi kita sudah dengar, pasal keenam setiap materai Yesus selalu dimulai dengan anak domba. Tetapi kalau kita sekali lagi lihat di YouTube, justru fokusnya kepada bintang-bintang, kepada rasi-rasi bintang, tetapi bukan kepada Yesus. Itu sebabnya hari ini saya senang sekali dengan keadaan, karena buat saya ini kita semua back to the future, yaitu kita harus kembali kepada Yesus, dan Yesus yang menangkan dunia sampai kepada kosmos, sampai kepada kesudahan segala hal, Pak Bram. Oke. Jadi dari Pak Roy, buat pemirsa semuanya, fokus kembali kepada Yesus. Ya, amin. Luar biasa sekali. Oke, Pak Dr. Johnson, silakan. Setuju dengan apa yang sudah dikatakan sebelum. Sekarang saya mau lihat dengan kacamata lain lagi, Pak Bram, untuk topik what to do now. Jadi apa yang harus kita buat setelah melihat peristiwa corona yang Tuhan izinkan ini? Saya melihat dengan kenyataan
how could that possible that this happen even during when we have to celebrate the death, Good Friday and the resurrection? Kenapa kok sampai pada saat ini kita rayakan kematian Tuhan Yesus dengan model begini, terus kemarin hari Minggu ini kita rayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dalam suasana yang sangat spesial. Why our God allows this? Kenapa Tuhan izinkan ini? Maka saya melihat ini ada maksud Tuhan di balik semua itu. Amin. Yaitu bahwa dengan mengizinkan ini terjadi, saya melihat Tuhan mau agar kita orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus harus tahu bahwa kita telah pindah dari maut kepada hidup. Iya. Bahwa kita telah menerima keselamatan yang kekal itu pasti, itu pasti. Tidak tunggu nanti di surga. Maka dengan coronavirus ini, saya berpikir kita harus membuat diri kita live like heaven in this earth. Jadi kita mau jalankan hidup dalam ini satu yang agak beda, Pastor Bram. Orang di luar hidup seperti ada dalam neraka, ada ketakutan, ada rasa panik. Tetapi kalau tadi kita nyambung dengan yang saya bilang dari kitab Wahyu dan disambung dengan poin saya yang kedua, how can we live a heavenly life in the middle of this suffering and struggle and fight? Bagaimana kita bisa hidup sebagai orang surgawi di tengah datangnya COVID-19, tantangan ini dan kesulitan ini, termasuk nanti tabrakan ekonomi yang bisa terjadi. Jadi ini penting untuk kita tahu bahwa kita orang surgawi ya. Jadi di bumi ini kita bukan hanya berjalan secara natural, tapi berjalan secara supranatural. Correct. Nah itu saya mau hubungkan Pastor Bram dengan kebangkitan. Kalau kita rayakan kebangkitan, ini kan peristiwa kebangkitan 2 hari lalu kita rayakan. Tuhan Yesus bangkit dari mati, Dia itu memberikan kita the victory. Itu yang Pastor Bram ada bilang juga, we are more than conqueror. Yes, kita lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus. Itu penting. Kita adalah pemenang-pemenang in the middle of corona attack, in the middle of coronavirus, in the middle of economy recession. Oke, sebentar. Pemirsa, ini satu statement yang perlu kita deklarasikan bersama-sama, bahwa di tengah corona ini, in the middle of corona, we are more than conqueror. Kita lebih dari pemenang. So, malam ini kita dibebaskan dari semua roh ketakutan, pergi dari hidup kita, karena kita adalah para pemenang, dan di dalam kita, seperti Pastor Vincent katakan, ada roh singa dari Yehuda yang membuat kita berani. Yes. Silakan Pak Johnson, lanjutkan. Pak Bram bisa lihat, kita semua bisa lihat Roma chapter 8 pasal 8 itu clear sekali. Siapa yang mau gugat kita, siapa mau hukum kita, siapa melawan kita, peperangan, ketelanjangan, termasuk penyakit makhluk, termasuk corona yang makhluk halus yang Tuhan izinkan, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Isn't that amazing? Amazing. Oke, jadi pemirsa, apa yang dibagikan oleh Pak Johnson tadi adalah begini. Kita harus tahu bahwa kita ini sudah berpindah dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kita warga kerajaan surga. So marilah kita hidup dengan cara surgawi di bumi ini. Dahsyat. Sehingga kita menjalani kehidupan ini bukan sebagai orang-orang bumi yang terus diintimidasi, dikontrol oleh ketakutan, tetapi berjalan dalam keberanian karena kita lebih daripada pemenang. Luar biasa sekali. Oke, yang terakhir, silakan. Yang terakhir. Jadi yang terakhir, karena kita adalah orang-orang surgawi, Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal 4 ayat 1, hiduplah sesuai dengan panggilanmu, dan ada sekitar 5-6 identity of heavenly people. Satu, humbleness, ya, rendah hati, sabar, ya, damai, cinta kasih, bersatu, ada spirit of togetherness.
Kemudian ada yang terakhir dia bilang pakailah karuniamu. Kalau kita masuk sampai ayat-ayat terakhir, jangan hidup dalam ya manusia lamamu, tetapi hidup sebagai orang-orang surgawi. Yes. Dan ayat satu yang sangat saya cintai sebelum saya tutup poin ini, Pak Pastor Bram, Galatia pasal 5 itu selalu kita hafal dari kecil, tapi dalam itulah the identity of heavenly people. Yes. Cinta kasih dan damai sejahtera dan sukacita dan humbleness dan gentleness, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada kontrol diri, ada kebaikan, ada kesetiaan. Wow, look at that. Now we need to ask ourselves, tanya diri kita, is those things in us or not? Atau kita hidup seperti orang yang tidak percaya, orang-orang surgawi hidupnya berbeda di tengah coronavirus, di tengah recession, di tengah challenge ini. Kita adalah orang-orang pemenang, orang surgawi yang berbeda. We are different from those who do not know God. Thank you, Pastor. Itu aja poin saya. Oke. Terakhir, what we have to do, apa yang harus kita lakukan saat ini? Halo, Pastor Kenny. Halo. Ya, Pastor Kenny. Oh ya, dari saya ya. Ya, halo. Bisa? Iya. Bisa. Bagus. Bisa ya? Ya, Oke. Dari saya melihat bahwa coronavirus ini membuat semua keangkuhan manusia, kesombongan orang yang kaya miskin tunduk. Di mana-mana orang hidup dalam ketakutan dan juga dalam keadaan social distancing, orang mulai stay at home. Kalau di Malaysia itu semua kami tidak boleh bergerak kemana-mana, mungkin saya percaya banyak tempat. Nah, ini kesempatan yang indah untuk pria-pria ini jadi bangkit, ya, jadi perwira, jadi imam dalam rumah tangga. Membangun keluarga menjadi keluarga yang ilahi, keluarga yang menghadirkan kerjaan Allah. Seperti pesan firman Tuhan yang Pak Bram bawa, back to Eden. Ya, membangun kembali. Ini kesempatan karena tidak choice, kita tidak boleh bergerak bebas. Semua harus back to Eden di rumah. Jadikan rumah kawasan kami. Ya, di rumah bapak-bapak harus bantu istri ke dapur, urusan, dan juga kami disuruh pergi berbelanja, Pak. Ketua rumah harus wakil dan tidak beli sembarangan orang yang beli keluar, karena di luar kami harus pakai masker, kami harus sanitizer, dan ini memberi gambaran untuk kita benar-benar maksimum. Jadi pria yang maksimum, yang menjadi serupa Kristus. Ini kesempatan untuk exercise iman yang kita pelajari selama ini. Nah, ini peluang yang baik. Nah, disinilah kesempatan yang saya percaya banyak tempat-tempat yang dulu tidak boleh tutup, seperti tempat-tempat social club malam yang lain tutup semua, Pak, dikawal oleh polisi tentara. Nah, ini membuat maksiat dan kejahatan mulai berkurang. Tidak berani bergerak karena ada social distancing ini, PKP atau lockdown. Nah, saya percaya ini adalah satu kesempatan untuk orang berpikir balik untuk hidup. Kita semua berdepan dengan maut di sekitar kita. Tetapi kesempatan untuk gereja menjadi terang dan garam dunia. Gereja harus bangkit, gereja harus jadi saksi Kristus. Dan saya persiapkan jemaat Tuhan, kami ada satu task force group untuk tiap minggu terus ada ibadah secara online. Ada systematic pemudiran terus dijalankan midday devotion. Dan kami juga tetap ada doa melalui Zoom, kumpulan, dan juga sel-sel berjalan. Ini saya juga memberi pesan-pesan yang sangat tegas. Ini waktunya kita persiapkan diri untuk bangkit, dan kegerakan Tuhan akan terjadi, revival akan terjadi apabila proses ini lalu. Saya percaya di sebalik ini tetap Tuhan kita take control. Tuhan mempersiapkan umat Tuhan. Satu kegerakan, satu great awakening, dan ada revival besar seperti nubuatan dari Pastor Paul Ang di mana-mana. Indonesia akan bertambah. Orang percaya di Malaysia dan juga di Eropa akan balik pada Tuhan. Ini kesempatan, saya percaya coronavirus ini Tuhan mau lakukan pekerjaan besar. Tuhan memberkati. Luar biasa. Wow. Para pemirsa, kita sudah dengarkan beberapa perspektif dan apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Baik, sebelum kita berdoa, maka saya akan membacakan dulu beberapa ayat buat para pemirsa semuanya
Yang pertama dari Kolose 3:6 dikatakan, dimulai dari ayat 5 dulu, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, ini bagian dari didikan Tuhan, peringatan Tuhan juga buat kita, supaya hari-hari ini kita mempersiapkan diri. Tadi bicara soal pemurnian, hidup kita semakin benar di hadapan Tuhan, ya, kita berbeda dengan dunia, kita menjadi anak-anak kerajaan surga, menampilkan cara hidup surgawi yang berbeda dari kehidupan kebanyakan orang di sekitar kita. Dikatakan bahwa ketika manusia hidup di dalam kenajisan, percabulan, hawa nafsu, jahat, dan semuanya itulah yang akan mendatangkan di ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kalau bicara murka Allah, sebetulnya murka Allah itu bagi orang-orang durhaka. 1 Tesalonika 5:9 berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Katakan amin. Puji Tuhan. Amen. Tapi untuk Amin. keselamatan dalam Yesus Kristus, ya. Dan di dalam Roma pasal 5 ayat 8-9 juga dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kalau ada yang berpendapat ini murka Allah, maka malam hari ini jelas bahwa ini bukan murka Allah. Kenapa kesimpulannya begitu? Karena kalau murka Allah, maka anak-anak Tuhan, orang-orang benar, orang yang tulus cinta Tuhan, tidak akan mengalaminya. Ya, sama seperti Lot dan keluarganya diselamatkan dari murka Allah. Sama seperti ketika murka Allah menimpa orang Mesir, maka orang Israel dilindungi secara khusus, tidak mengalami itulah. Jadi kita menerima ini dari perspektif yang berbeda. Tadi semua sudah dibagikan dan sangat tepat sekali. Sampai jumpa semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Bram. Terima kasih. Shalom semua. Pendeta Joel. Shalom Pak Vincent. Shalom. Selamat berkenalan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dari Kuala Lumpur. Ini. Ya, shalom. Shalom, Pastor. Jangan pernah ketemu ya. Oke nih, shalom. Shalom.